Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalida, NIM 191062393 dari kelas manajemen 6E, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baik, di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Nah, teman-teman pasti mengira pasar oligopoli itu sama seperti pasar pada umumnya, di mana kita membeli barang-barang seperti membeli kebutuhan, membeli beras, membeli sayur-sayuran, atau membeli lauk pauk. Tapi pasar oligopoli di sini itu berbeda ya. Seperti pada pengertiannya, pasar oligopoli itu ialah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam suatu wilayah area. Pasar oligopoli juga merupakan suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang yang saling bersaingan. Baik, selanjutnya ciri-ciri dari pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli ini yang pertama hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Yang kedua, bersifat homogen. Yang ketiga, adanya hambatan bagi pesaing baru. Yang keempat, adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau produsen. Yang kelima, adanya advertensi atau iklan sangat penting di dalam pasar oligopoli ini. Lalu, yang keenam, sulit dimasuki perusahaan baru. Dan yang terakhir, harga jual tidak mudah berubah. Nah, selanjutnya sistem harga pada pasar oligopoli. Sistem harga pada pasar oligopoli ini yaitu mekanisme transaksi penetapan harganya ditentukan oleh supply and demand atau penawaran dan permintaan dari seorang produsen dalam menentukan harga. Harus memulai dari menentukan harga untuk produk yang baru sampai ke produk yang lama. Dalam menentukan harga produk baru, seorang produsen yang menjadi market leader terlebih dahulu harus mendapatkan permintaan pasar terhadap produk barunya. Barulah seorang produsen yang menjadi market leader menentukan harga dan jumlah produknya lebih awal yang kemudian disusul dengan produsen lainnya. Selanjutnya, contoh dari pasar oligopoli. Dapat kita lihat contoh dari pasar oligopoli ini seperti perusahaan rokok, perusahaan penerbangan, perusahaan kendaraan bermotor, dan telekomunikasi. Contoh-contohnya tuh seperti di bidang jasa penerbangan. Jasa penerbangan ini contoh perusahaannya seperti Garuda, Batik, Citylink, dan lain-lain. Lalu di bidang kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini contoh yang merek yang terkenal tuh yang pertama Honda, Yamaha, dan Suzuki. Lalu di bidang rokok seperti Sempurna, Surya, Marlboro, dan lain-lain. Lalu di bidang telekomunikasi itu seperti kartu yang kita pakai ya, kayak Telkomsel, Smartfren, Excel, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan pasar oligopoli. Di kelebihan pasar oligopoli ini, yang pertama, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Seperti contohnya tadi, kayak di bidang penerbangan kita bisa memilih nih mau pakai Garuda atau mau pakai Batik atau kita mau pakai Citylink. Lalu yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, itu kelebihannya. Seperti kita mau membeli merek Honda gitu. Merek Honda Beat gitu kan. Beat tuh lebih kualitasnya, misalnya dia lebih irit bensin ketimbang yang merek Yamaha. Seperti Yamaha tuh seperti merek Miosul. Tentu Beat keuntungannya kualitasnya itu pertama dari segi kecepatan atau dari segi dia lebih hemat bensin daripada yang Miosul tadi. Lalu yang ketiga,
Umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya, sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Nah, inovasi tadi seperti mengeluarkan produk-produk terbarunya gitu dengan spesifikasi yang lebih bagus, yang lebih meningkat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kekurangan pasar oligopoli. Kekurangan pasar oligopoli ini, yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk memasuki pasar ini karena persaingannya yang sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Dan yang terakhir, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen dengan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya tentang pasar oligopoli ini dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.